is ready to pair. Baik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, ibu-ibu hebat sekalian, di siang hari ini tentu webinar kali ini akan sangat berbeda dengan webinar sebelumnya. Sebelum kita mulai untuk acara webinar ini, baiknya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Rahyanti Susanto selaku Wakil Ketua 3 DWP Provinsi Jabar. Kepada Ibu Dewi, saya persilahkan. Oh ya, enggak. Ada itu nggak apa-apa. Ini lagi Zoom meeting apa ya? Hah? Lagi Zoom meeting. Zoom meeting di mana? DWP. Baik, terima kasih Ibu MC. Mohon maaf terlambat, saya tidak bisa meng-unmute tadi. Baik Ibu-Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Penasihat Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi, Bapak Dr. Fidiansyah SPKJ MPH. Yang saya hormati Ketua DWP RSJMM Ibu Diah Fidiansyah beserta seluruh jajaran kerja. Yang saya hormati Ketua DWP Kota Bogor Ibu Weli Dodi Ahdiat beserta seluruh jajaran kerja. Yang saya hormati Ketua DWP Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat beserta seluruh jajaran kerja. Yang saya hormati para narasumber Dr. Yuniar Puku Kesuma SPKJ dan Dr. Putu Lohita Rahmawati SPN. Terima kasih Ibu-Ibu dokter yang di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada acara ini. Dan yang saya hormati tentu seluruh hadirin baik yang hadir di luar jaringan maupun di dalam jaringan apabila ada. Baik, sebelumnya pertama-tama perkenalkan saya Dewi Rahyanti Susanto kalau nama asli sesuai akte ya. Tapi kalau di Provinsi Jawa Barat saya biasa dikenal dengan nama Yanti Ferry saja singkatnya gitu. Jadi tadi mohon maaf panitia saya menulis namanya Yanti. Jadi panitia mungkin mencari-cari nama Dewi ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi perkenalkan saya Yanti Ferry selaku Wakil Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Izinkan untuk kali ini saya mewakili Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Dwina Rosmini Setiawan MS, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Dwina, berhubung beliau tidak bisa hadir di sini karena sedang ada tugas di tempat lain, dan beliau juga menitipkan salam hangat bagi ibu-ibu sekalian. Apresiasi yang setinggi-tingginya tentu ingin saya sampaikan kepada DWP RSJ Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor ini yang telah mengusung tema yang sangat baik ini. Situasi pandemi yang masih kita alami bersama sampai dengan saat ini rupanya tidak menyurutkan semangat ibu-ibu DWP RSJ MM ini untuk tetap bersemangat, berkiprah memberikan yang terbaik khususnya bagi masyarakat Jawa Barat tentu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi ibu-ibu semua, khususnya bagi Ibu Ketua DWP RSJMM, Ibu Diah Fidiansyah. Apa yang ibu-ibu sekalian lakukan saat ini pun sebetulnya telah mencerminkan tema pertemuan kita kali ini ya Bu ya, yaitu tetap manfaat dan eksis di usia emas ini. Boleh saya bercerita sedikit mungkin ya. Saat pertama saya membaca surat undangan dari Dharma Wanita Persatuan RSJMM ini, saya langsung tersenyum dan otomatis memori saya kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu, gitu ya. Saya ini jadi bernostalgia, Pak Fidiansyah, Bu Fidiansyah, sepertinya ada rasa pulang ke RSJ ini, gitu ya. Kenapa? Karena zaman kuliah dulu saya sempat stase, Pak, Bu.
atau harus praktik menangani beberapa jenis kasus gangguan jiwa sebagai syarat utama yang diwajibkan untuk kelulusan saya dari jurusan psikologi klinis kebetulan saya. Jadi waktu itu saya 3-4 bulan tuh sempet kos loh di kota di kota Bogor ini gitu ya. Jadi kayaknya sekarang nih seperti ada memori lama lagi gitu ya yang saya ingat ya. Jadi saya waktu itu 3-4 bulan kos di kota Bogor ini karena saya setiap hari harus bertugas di RSJ Cilendek Bogor. Dulu begitu kami menyebutnya Rumah Sakit Jiwa Cilendek gitu ya. Betul ya? Nah, mungkin kalau dengan penyebutan Rumah Sakit Jiwa Cilendek saja ibu-ibu semua sudah bisa memperkirakan berapa usia saya ya. Contoh yang pas banget nih untuk usia emas ya Bu Ibu ya. Oke, melihat tema tetap manfaat dan eksis di usia emas, saya juga jadi teringat periode perkembangan manusia beserta tahap-tahap perkembangannya tentunya ya. Bila berbicara mengenai usia emas, jadi kira-kira tahapan ini dimulai pada masa pertengahan dewasa ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan usia manusia ini dibagi dalam beberapa masa atau beberapa periode yang diawali dari sebelum kelahiran gitu ya. Lalu ada masa bayi, lalu masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Masa dewasa ini juga dibagi-bagi, ada dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir begitu ya. Kalau melihat usia emas begitu kira-kira ini adanya pada tahapan masa perkembangan usia dewasa pertengahan begitu ya. Jadi kira-kira dewasa pertengahan atau middle adulthood ini biasanya dimulai umur 35 sampai 45-45 tahun sampai rentang usia 60-an tahun ya. 60 tahun ke atas biasanya disebut dengan dewasa akhir begitu. Nah, kalau melihat usia emas saya memperkirakan mungkin kira-kira ini 50 tahunan ke atas begitu mungkin ya ini ya, nanti mungkin para narasumber yang akan lebih memperjelas mengenai hal ini. Jadi di usia tersebut kita sebetulnya nggak tua ya, jadi makanya di dalam tahap-tahap perkembangan tuh kata-kata tua tuh dulu sih waktu saya kuliah masih disebutnya old age gitu, ada old age begitu ya, ada tapi sekarang sudah nggak lagi kata-kata old itu dipakai begitu ya, karena kelihatannya kalau kita kaitkan dengan usia harapan hidup kita itu semakin kesini itu semakin panjang gitu ya. Kalau kita lihat pada tahun 1900 usia harapan hidup di Amerika ini rata-rata 47 tahun loh ibu-ibu. Jadi masih sangat muda ya kalau kita pikir sekarang ya gitu. Sementara menurut BPJS Badan Pusat Statistik Jawa Barat, kalau saya tidak salah mengambil data yang terakhir, saat ini usia rata-rata harapan hidup masyarakat Jawa Barat khususnya adalah 73 tahun gitu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa periode masa dewasa ini adalah periode masa yang sangat panjang gitu, masih panjang. Kalau dulu asuransi jiwa 100 tahun ya, biasanya ditulis sampai usia 100 tahun. Sekarang sampai 120 tahun loh begitu ya. Jadi artinya memang masa dewasa ini merupakan periode hidup yang terpanjang di antara seluruh tahapan perkembangan kehidupan manusia. Nah, hal ini tentu dipantau terus-menerus setiap tahun melalui Indeks Pembangunan Manusia ya, yang disingkat IPM ya. Karena IPM ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. IPM ini diukur melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesehatan yang diukur melalui usia harapan hidup tadi. Lalu yang kedua adalah aspek pendidikan yang diukur dari rata-rata lamanya seseorang sekolah gitu ya, bersekolah gitu ya. Dan yang ketiga adalah aspek ekonomi diukur dari daya beli masyarakat. Nah, jika kembali pada usia harapan hidup dan dikaitkan dengan usia emas, maka ini adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi
dan sosial dari seseorang, juga adalah masa-masa untuk membantu generasi muda berikutnya untuk menjadi individu-individu yang berkompeten, yang dewasa, dan yang bisa mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Begitu ya kira-kira. Nah, sambil si usia emas ini, begitu ya, tentu tidak lupa untuk melakukan terus-menerus melakukan penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan fisik. Karena bagaimanapun kekuatan fisik pasti akan menurun, begitu ya. Itu sudah kodratinya memang seperti itu. Dan tentu dalam menjalani usia emas ini kita pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan usia pensiun. Barangkali sudah mendekati usia pensiun, begitu ya. Sambil menata kembali kehidupan dengan peran-peran sosial yang baru, gitu ya. Nah, berita baiknya adalah memang betul ya, bahwa seiring dengan bertambahnya usia, maka kekuatan fisik seseorang semakin menurun tentu saja. Namun secara psikologis ada aspek yang terus berkembang dan bertambah seiring dengan bertambahnya usia ini, gitu ya. Nah, apakah itu yang terus berkembang sesuai dengan bertambahnya usia? Yaitu adalah kebijaksanaan, ibu-ibu, bapak. Jadi semakin bertambah usia seseorang, maka ia akan semakin bijaksana. Jadi disinilah kira-kira peran-peran orang yang sudah memasuki usia emas ini akan sangat diperlukan, begitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya di negara Jepang, para pensiunan ini sangat dihargai dan didudukan pada posisi konsultan. Karena selain mereka memiliki pengetahuan teknis pengetahuan teknis di bidangnya masing-masing tentunya, juga mereka telah memiliki pengalaman hidup yang sedemikian panjang, terutama yang dikaitkan dengan keahlian di bidangnya tersebut. Yang ini tidak mungkin dimiliki oleh generasi muda di dalam keahlian yang sama, begitu. Ya, jadi tentu dalam mempraktekkan keahlian di setiap bidang, para senior ini dia sudah memiliki kebijakan dalam baik mengaplikasikan maupun mengaplikasikan dan mengelola bidang keahliannya masing-masing tersebut. Nah, mereka ini di Jepang sana diberi julukan sebagai silver expert, begitu ya. Kenapa disebut silver expert? Karena biasanya mereka sudah memiliki rambut silver ya, sudah putih-putih gitu ya rambutnya begitu. Nah, di Indonesia khususnya Jawa Barat, kalau tidak salah pada 5-10 tahun yang lalu juga pernah mendapat bantuan dari Jepang dan mereka mengirimkan para silver expert ini untuk membantu atau sebagai konsultan untuk Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia, dan bidang lingkungan hidup. Begitu kalau tidak salah ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hebat, maka marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah kita miliki pada usia emas ini untuk tetap optimis, lebih banyak berkontribusi bagi pengembangan diri, kita masih bisa berkembang terus sampai kita tidak lagi ada di dalam area kehidupan ini tentunya, begitu ya. Jadi kalau kata pepatah, jangan pernah mau mati sebelum mati, begitu kali ya ibu-ibu ya. Nah, kita juga banyak-banyak berkontribusi untuk para generasi muda yang mungkin mereka sangat pintar, jauh banget memiliki kepandaian dibanding kita, para generasi 50 tahun ke atas, namun kebijaksanaan itu yang mungkin masih belum mereka miliki dan itulah yang perlu kita sharingkan kepada mereka. Tentu kita akan mulai dari keluarga kita sendiri, masyarakat terkecil, dan terus memperluas kontribusi kita ke dalam masyarakat luas tentunya. Tampaknya demikian yang dapat saya sampaikan dan tidak berpanjang lebar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dengan tema tetap manfaat dan eksis di usia emas secara resmi saya buka. Selamat mengikuti webinar.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Rahyanti. Pemaparannya tadi juga cukup menarik ya. Belum apa-apa, rasanya webinar kita udah seru-seru aja nih. Baik ibu-ibu hebat sekalian, memang webinar yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi ini merupakan webinar berseri yang kita tahu ini sudah kali kelima. Di antaranya yang pertama kita sudah pernah membahas tentang stimulus janin di alam rahim. Yang kedua, bijak atasi anak dalam menggunakan gadget. Yang ketiga, seni berkomunikasi dengan remaja Gen Z. Lalu tahap berikutnya kita membahas tentang membangun pemuda berkarakter untuk Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Dan ini adalah fase di mana selanjutnya dari pemuda itu, yaitu kita akan berbincang-bincang seru dengan pakar yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang tetap manfaat dan eksis di usia emas yang akan dibawakan oleh moderator kita, Ibu Ketua DWP Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, Ibu Diah Fidiansyah, yang tentu beliau sudah punya pengalaman kebijaksanaan ya Bu ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa memang usia pengalaman tidak akan bisa kita pungkiri dari faktor pengalaman usia tersebut. Akan juga kita berbincang seru dengan Dr. Yuniar Pupukesuma. Beliau spesialis kesehatan jiwa yang juga merupakan konsulen dari geriatri. Sehingga memang ini cocok banget. Dan kita akan bahas juga dari sisi neurologinya, dari segi fisiknya, yang akan juga sudah bergabung di sini dengan Dr. Putulohita Rahmawati, spesialis neurologi. Baik, tidak menunggu lama, saya berikan kesempatan kepada Ibu moderator dan para narasumber untuk kita simak bagaimana bincang seru hari ini. Silakan Ibu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sarah. Yang saya hormati Ibu Yanti Ferry, Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Ibu, terima kasih atas sambutan Ibu tadi dan pembukaan Ibu. Salam hormat kami Ibu untuk Ibu Dwina. Alhamdulillah dengan dorongan dan dukungan dari Ibu, kegiatan di Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi bisa berjalan. Saya hormati Ibu Weli dan di dalamnya. Yang saya sangat sayangi dan hormati penasehat Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzuki Mahdi Bogor, Bapak Dr. Fidiansyah, yang tetap mendukung kami di Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi untuk tetap bisa eksis sampai hari ini dan ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Yang saya banggakan dan alhamdulillah juga atas kehadiran ibu-ibu, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan yang bisa mengikuti webinar hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Yuniar dan Dr. Putu yang hari ini menjadi narasumber di kegiatan kita, webinar berseri kelima dengan tema tetap eksis di usia emas. Langsung aja Ibu-Ibu, saya akan bacakan pertama kurikulum kita ya, untuk Dr. Yuniar. Ya, beliau lahir di Bogor pada 19 Juni 1973 dan tinggal di Bogor saat ini. Beliau menyelesaikan pendidikan konsultan psikiatri geriatri dari FKUI pada tahun 2019, lulus spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan lulus dokter umum dari FK Universitas Padjadjaran Bandung. Pengalaman organisasi beliau adalah dokter atau psikiater di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor,
dan aktif di ID sejak tahun 2001, sekretaris ID Kota Bogor dari tahun 2015 sampai sekarang, PDSKGI, pengurus PDSKGI dok ya? Ketua PDSKGI Cabang Bogor. Kemudian juga Ketua TKMKB BPJS Bogor, serta anggota internasional Psikogeriatri Association. Pekerjaan beliau tenaga pendidik di PPDS Psikiatri Unpad, Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, praktek di Bogor Senior Hospital, PNS di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, dan praktek juga beliau di RSUD Kota Bogor. PNS dulu di PDN dok ya, pernah ya, dan PTT-nya di Lampung. Ya, itu dokter Yunia. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua adalah Dr. Putu Lohita Rahmawati, M.Health and Medlaw, spesialis neurologis. Oh, berarti ahli hukum, kedokteran hukum juga dok ya? Ya, beliau profesi saat ini adalah neurolog, lahir di Bandung, ibu-ibu tinggal di Kota Bogor, dan pendidikan pernah mengambil Master of Health Medical Law di University of Melbourne. Dan neurologisnya didapat dari Universitas Udayana Bali, Bali, Denpasar. Sarjananya, dokternya di Diponegoro, dan pendidikan kedokterannya juga di Diponegoro ya, SMA. Oh, SMA-nya nih di Bengkulu, SMP di Cimahi. Wah, sudah berkeliling kemana-mana nih sekolahnya, dokter. Futunya. Ya. Pengalaman organisasi di ID dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Riwayat pekerjaan. Agak tempokan kita. Dokter umum dulu PTT di Bengkulu, kemudian masuk di Kementerian Kesehatan, lanjut ngambil spesialis, terus tetap pulang lagi ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Dan pengalaman penulisan Dr. Putu sangat banyak, dari laporan kasus sindrom stroke di tahun 2019 sampai yang terakhir yaitu hipotensi ortostatistik meningkatkan risiko gangguan fungsi kognitif pada penderita diabetes mellitus tahun 2021. Berarti saraf itu juga, diabetes itu ada kondisi ke sarafnya dok ya, nggak hanya penyakit dalam aja ya. Oke. Ya, kita mulai ya bincang-bincang kita dengan, saya tanya dokter Yunia dulu nih dok. Kan, jadi sesuai dengan topik bahasan kita kali ini, umumnya tuh ketika kita ketika kita menginjak usia 50 tahun ya dok ya, itu kan ada perasaan yang sering timbul, kadang-kadang keluar perasaan khawatir, baperan gitu ya dok ya, terus suka kadang-kadang mudah lelah. Nah sebetulnya tuh ada apa sih yang sedang terjadi secara psikologis di tubuh atau di badan kami ketika kami memasuki usia 50 tahun ini? Terima kasih Ibu, dan juga saya ingin menyapa ibu-ibu hebat yang ada di sini semua. Selamat siang. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tadi udah senang loh karena Ibu Dewi Ferry tadi sudah menyinggung ya. Ini kita lihat bahwa sama-sama kita semua nggak bisa lepas daripada siklus kehidupan seperti tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Dewi Ferry tadi nih, Ibu Yanti Ferry yang barusan yang disampaikan adalah tentang gambar ini. Jadi ini kalau kita mau ngomong usia, kalau usia emas itu tadi memang benar sudah ada di dewasa tengah hingga menuju akhir. Tapi kalau 50 kita mengambil yang akhirnya, ini tadi
kita akan melihat ada suatu krisis di situ. Krisis kehidupan dianggap di situ menurut Erik Erikson ini teorinya itu adalah seseorang sudah mulai mempertanyakan integritasnya atau jadi kalau dia sukses dia integritasnya baik. Tapi kalau dia gagal, kita anggap dia mengalami keputusasaan. Nah, kalau kita nggak bisa berdamai, terus kok kenapa kita jadi merasa lebih berbeda ketimbang usia waktu muda? Jangan-jangan nanti krisis ini memang tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Integritas kan bahwa kita ini secara fisik, secara emosi, secara mental pasti ada mulai penurunan. Karena tadi obat tuh nggak ada, Ibu. Kalau obat tua tuh nggak ada. Sampai sekarang Allah bilang obat yang nggak ada adalah obat tua. Yang ada akhirnya sebagai manusia kita harus mampu mengintegritaskan apa yang kita rasakan, apa yang kondisi fisik yang sekarang kita dapati, itu kita sadari sepenuhnya bahwa ini merupakan takdir kita, penerimaan hidup kita, mensyukuri seperti kata Ibu tadi ya, harusnya semakin dewasa, semakin menuju usia emas kita semakin bijaksana. Bijaksana terhadap pemikiran kita, bijaksana terhadap fisik kita juga nih, jangan mentang-mentang sudah merasa dulunya kuat, terus kita menyiksa tubuh kita yang sudah mulai merasa sakit. Kita paksakan, kita nggak minta tolong, atau kita menolak tua. Misalnya harusnya udah pakai kacamata, tapi karena kalau nanti pakai kacamata dibilang wah tua, akhirnya kita memaksakan untuk membaca yang sudah tidak terlihat, mata kita menjadi sakit. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya yang harus kita mulai rasakan atau mulai introspeksi atau mulai kita nilai, oh ya ternyata hidup saya sudah seperti ini, perjalanan sudah panjang, kita sudah sangat bermanfaat untuk banyak orang, sudah banyak memberikan, ya Bu ya, itu hal-hal yang seperti itu mungkin yang harus lebih ditingkatkan agar perasaan-perasaan cemas tentang masa lalu atau cemas terhadap masa depan bisa kita abaikan, kita hidup di saat sekarang. Itu barangkali ya Bu. Ya terima kasih Dong. Jadi memang kadang-kadang suka merasa kok pencapaianku cuma segini-segini aja gitu kan. Terus kadang-kadang jadi aku ini karena juga kita itu mau menjelang gitu kan. Biasanya kan usia-usia 50 itu kita pra-menopause ya, menjelang menuju menopause. Nah, apakah memang itu juga mempengaruhi ke kondisi kita gitu. Sehingga kita harus bersikap sebaiknya itu bagaimana apa yang terjadi di tubuh kita itu. Ya, karena tubuh tadi kan Bu ya, bahwa kita nggak bisa pisahkan antara faktor biologi, faktor psikologi, atau faktor sosial. Salah satu adalah faktor biologi tadi yang Ibu sampaikan tentang menopause. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan juga sama Dokter Putu karena ini akan larinya kemana-mana. Nah, secara psikologis Bu, kenapa kalau orang perempuan itu lebih afektif, lebih mudah untuk senang atau menyenangkan seseorang gitu, lebih apa ya kita bilang auranya tuh bisa lebih ramai, itu memang karena salah satunya fungsi dari hormon estrogen itu. Nah, saat mulai menopause, estrogen nggak ada, nah itu kadang udah mulai kendala di kita jadi merasa kok rasanya lelahnya jadi kok lebih berlebihan, kita kok merasa jadi lebih cemas, padahal dulu kayaknya saya nggak pernah mencemaskan hal itu, saya sudah menerima kok keluarga saya yang seperti ini atau anak-anak yang bisa mungkin saja kadang-kadang tidak sesuai harapan, nah itu bisa, dan tiba-tiba di situ pas usia emas itu kok jadi cobaan ya, padahal dulu mah kayaknya nggak apa-apa gitu. Ya, Dokter Putu, ya. Tadi itu kan secara psikologis ya, Dok. Nah, sekarang secara fisik, karena kan memang kita memang sudah tambah tua, Dok, ya, lelah. Mungkin jadi lelah, tapi harus tetap semangat, Dok ya. Ini fungsi-fungsi sistem saraf kita itu bagaimana sih di usia 50 ini? Itu apa meningkatkan risiko apa sehingga supaya kita bisa lebih baik lagi menghadapi usia 50 tahun. Baik, terima kasih Ibu Dia dan ibu-ibu hebat sekalian. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yuniar juga,
bahwa memang di usia 50 tahun itu kita dibilang tua belum gitu ya, muda ya masih semangatnya masih seperti orang muda, tetapi memang pada masa memasuki usia emas ini itu sudah terjadi akumulasi dari proses jika misalnya memang ada permasalahan gangguan metabolisme gitu ya, di usia 50 inilah sudah mulai menimbulkan gejala gitu ya pada sebagian besar orang. Kemudian ditambah lagi nanti di usia 50 ini kita juga sebagai wanita sudah mulai mengalami penurunan densitas tulang atau kita bisa kenal sebagai osteoporosis. Kemudian di sana juga sudah mulai terjadi proses-proses degeneratif. Di sistem saraf sendiri seperti apa? Tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Yuniar bahwa sebenarnya yang krusial di usia perimenopause ini adalah ya memang menurunnya sistem-sistem hormon reproduksi yang sebelumnya benar-benar melindungi kita dan menjadi salah satu hal yang eksklusif bagi perkembangan sistem saraf wanita. Jadi kalau wanita itu sebenarnya kenapa sih kok beda antara wanita dan pria? Kalau dijelaskan secara psikologis dan dari teori kejiwaan dari Dr. Yuniar dan Ibu Yanti juga sudah sempat menyinggung bahwa memang wanita itu akan afektifnya lebih bagus. Kemudian kita mungkin pernah baca wanita itu lebih multitasking, kita bisa menghandle lebih banyak pekerjaan dalam satu waktu dibandingkan pria. Pria tuh kadang-kadang nggak bisa tuh diganggu, misalnya pernah nggak sama bapak-bapaknya lagi asik apa kita ganggu langsung buyar konsentrasinya. Kalau kita perempuan tidak seperti itu gitu. Nah itu sebenarnya perkembangan otak itu timbul distimulasi oleh hormon reproduksi kita, yaitu estrogen salah satunya. Estrogen itu penting banget. Dia itu di otak kita itu ada reseptor estrogen di mana saja, di korteks prefrontal. Korteks prefrontal itu adalah yang sangat penting dalam fungsi kognitif, termasuk perkembangan kebijakan itu sebenarnya adanya di korteks prefrontal. Kemudian di hipokampus itu untuk memori. Kemudian ada juga di hipotalamus yang berfungsi sebagai sistem otonom kita, dan juga di reward system, di sistem limbik itu adalah yang mengatur masalah emosi. Nanti Dr. Yuniar juga akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi semua itu ada reseptor estrogen dan itulah yang membuat keunikan perkembangan otak kita sebagai wanita. Dan di usia perimenopause itu sudah mulai yang tadinya siklusnya setiap bulan itu teratur itu sudah mulai kacau, ya. Sudah mulai kacau dan diakhiri pada masa menopause itu estrogennya langsung drop. Sehingga ya tentu saja pada saat itu kita semacam kehilangan support terbesar dari keunikan sistem saraf kita sebagai perempuan dan juga mempengaruhi metabolisme tubuh di yang lain ya, termasuk sistem kardiovaskular dan juga sistem reproduksi tentunya, dan termasuk seksualitas dan libido seperti itu. Dan akhirnya jadinya kalau kita tanyakan apa sih resiko penyakit yang meningkat di usia 50, itu yang pertama itu adalah tentu saja masalah kognitif. Nah, dengan hilangnya estrogen, pengaruh estrogen sudah mulai menurun, ya kita sebagai perempuan menjadi lebih prone mengalami gangguan kognitif. Dan di usia lanjut itu, Dr. Yuniar, bahwa memang di usia lanjut itu tingkat demensia atau insidensi demensia pada perempuan itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Mungkin itu memang juga berhubungan dengan angka harapan hidup kita wanita yang lebih panjang dari laki-laki. Dan kita yang serba multitasking ini seringkali di tahap awal tidak menyadari bahwa sebenarnya kita mengalami gangguan fungsi kognitif yang ringan. Akhirnya tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan screening dan evaluasi karena semua orang sudah tadinya bersandar kepada kita serba bisa. Jadi kita malah nggak di tahap awal itu tidak jelas, tidak tapal gitu dibandingkan dengan pria. Akhirnya wanita itu mengalami gangguan kognitif baru disadari oleh keluarga pada tahap akhir yang sudah kemudian menjadi sulit dan progresivitasnya menjadi cepat seiring bertambahnya usia. Yang kedua adalah masalah kardiovaskular. Hilangnya estrogen itu penting untuk sistem kardiovaskular karena dia memodulasi sistem renin-angiotensin. Jadi dia membantu tuh menahan supaya kita tuh kalau hipertensi nggak tinggi-tinggi banget gitu, Bu. Jadi ada efek protektif terhadap sistem kardiovaskular dan juga metabolisme lemak. Tetapi pada saat kita memasuki usia 50 itu proteksi itu hilang. Sehingga resiko penyakit kardiovaskular dan juga cerebrovaskular seperti stroke itu meningkat langsung pada saat mulai usia golden age ini sampai usia lansia.
Dan wanita secara statistik itu ada reportnya di sebuah jurnal bahwa kalau wanita mengalami stroke, case fatality rate dalam 1 bulan setelah stroke itu lebih tinggi daripada pria. Jadi lebih berat sakit stroke-nya. Mungkin itu berhubungan juga dengan yaitu tadi kitalah yang biasanya mengurus, saat wanita sakit tidak ada yang mengurus. Nah mungkin itu juga salah satu efeknya, kalau pria sakit wanitanya masih mengurus. Makanya case fatality rate setelah 1 bulan, jadi tidak saat serangan, tetapi setelah 1 bulan itu lebih tinggi di wanita. Kemudian yang ketiga, kita juga menjadi prone dengan penyakit-penyakit gangguan mood, gangguan masalah kejiwaan. Karena tadi estrogen juga melindungi sistem limbik kita, menyokong juga sistem limbik kita dan reward sistem serotonergic. Sehingga dengan hilangnya estrogen kita tuh menjadi baperan di usia perimenopause, mudah merasa tidak berguna, ditambah dengan keterbatasan fisik kita. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah osteoporosis dan nyeri. Dengan berkurangnya efek protektif dari estrogen juga menyebabkan kita tuh menjadi lebih ambang nyerinya mungkin agak turun ya, persepsi subjektif nyerinya tuh menjadi lebih muncul, sehingga yang dulunya mungkin kita sempat pernah juga mengalami nyeri tetapi tidak sebaperan itu, tidak serewel itu, tidak terlalu dirasakan karena kitanya juga masih aktif dan di sistem misalnya sistem kardiovaskularnya masih baik dan juga tidak terlalu baperan, sehingga kita kadang-kadang persepsi nyeri terhadap nyeri itu sering tidak kita rasakan dengan mendalam gitu ya. Jadi persepsi subjektifnya tuh lebih baik gitu. Tetapi kalau udah memasuki usia itu di samping memang sudah terjadi proses degeneratif itu, kita juga memang persepsi terhadap nyeri menjadi lebih sensitif seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih itulah faktor resiko penyakit yang sering dikeluhkan pada wanita saat memasuki masa perimenopause. Ya, jadi ibu-ibu sudah kita dengarkan kan tadi dari dokter Yuniar dan dokter Putu. Jadi secara neurologis bahwa sistem saraf ya dok ya, itu jadi bisa menyebabkan nyeri kayak tadi. Mungkin kita suka migrain, ya kan, ibu-ibu di rumah mungkin kadang-kadang kok sekarang aku suka migrain, gampang pusing, tidak bisa tidur. Terus tadi hipertensi saya sendiri dok, biasanya itu memang tensi saya itu sampai ketika melahirkan dulu, itu dokter Oksbina khawatir banget karena tensi saya cuma 90/60. Tapi kemarin saya periksa tensi saya 126 dok. 126 tetap bawahnya 60 tapi dok ya. Nah itu tanda-tanda bahwa kita memang sudah mulai merasakan penuaan, perubahan dalam sistem tubuh kita. Jadi ibu-ibu coba siapa yang akan bertanya, tolong ditulis di chat, karena mungkin kita kan merasakan rasa-rasa itu ya Bu ya, tentang mood atau menjelang menopause nih kenapa seperti ini, dan tadi gangguan kardiovaskuler dok ya, memang sangat berpengaruh juga pada jantung juga ya dok ya, kadang-kadang suka keluar keringat dingin. Nah itu jadi kita harus hati-hati. Silakan ibu-ibu, karena kita hari ini bincang-bincang, mungkin pertanyaan dari ibu-ibu sangat kami tunggu, boleh tulis di chat atau bisa juga nanti raise hand. Jadi Mbak Sarah selaku MC akan melihat langsung. Monggo Mbak, nanti ketika sudah ada kami diinfokan. Sambil ini pembahasannya menarik sekali nih dok. Bu, jadi gini nih, sambil kita tunggu beberapa pertanyaan dari ini sudah ada masuk yang ke WA Japri saya mengenai tentang tadi kan sudah disampaikan ya dok ya, ketika bertambahnya usia maka akan terjadi penurunan. Ada beberapa hal nanti yang tadi yang sudah dokter jelaskan tentang gangguan kognitif kah, entah itu nanti penyakit-penyakit yang nanti akan mulai muncul. Lalu ada karena penurunan sistem hormon tersebut, serta nanti akan ada gangguan-gangguan osteoporosis lah, nyeri lah segala macam. Ini jadi pertanyaan juga untuk dokter Yuniar dok. Jadi kalau misalkan kenapa di masa dulu ibu-ibu yang melahirkan dengan banyak anak, tetapi tidak banyak keluhan. Apa yang menjadi pembeda dari zaman dulu dengan zaman sekarang katanya? Apakah zaman dulu itu
lingkungan yang berbeda atau bagaimana? Karena kalau ibu-ibu zaman sekarang baru melahirkan 2 atau 3 anak aja sudah banyak keluhan. Ini kayaknya dari bapak-bapak nih curhatnya nih. Itu katanya dong. Untuk Dokter Yuniar katanya bagaimana tanggapannya? Apakah ada pembeda antara ibu-ibu zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu itu ibu melahirkan 2 sampai 5 anak juga tidak banyak mengeluh. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang 2-3 anak udah banyak keluhan katanya dok. Itu mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Dokter Lohita ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ya nih ibu-ibu, emang kalau soal membandingkan generasi dan generasi, waduh kita susah ya. Apple to apple zaman sekarang kan mungkin dulu ekonominya masih ini, sekarang kalau mungkin anaknya jadi 5, ibunya udah langsung berpikir dong susunya gimana, biayanya sekolahnya sekarang semakin mahal. Jadi kemampuan adaptasi sebenarnya. Ya. Kita nggak selalu bilang ini apakah dulu berbeda sekarang dengan dulu, jangan-jangan sekarang ini kemampuan adaptasi sebenarnya sama, tetapi support sistemnya kali jangan-jangan berbeda. Oke, dulu kita masih di keluarga besar ya. Dulu mungkin sangat besar, atau sekarang sudah merantau, sudah jauh dari orang tua, nggak ada yang ngajarin. Saya jadi udah kebayang langsung, aduh panik nih, gimana ngurus anak selalu sampai 3, yang satu nangis, satu minta susu. Akhirnya multitasking kita seolah-olah seperti berkurang dibanding zaman dulu. Tapi jangan-jangan sebenarnya bukan itu gitu. Jangan-jangan memang sekarang ini struktur sosial kita juga berubah, tuntutan kita mungkin sebagai perempuan yang juga mulai bekerja, dulu mungkin kita juga ibu rumah tangga misalnya, tapi nggak jalan-jalan ya bisa aja sih, nggak selalu yang wanita karir juga kadang-kadang harus aktivitas. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita pribadi, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi itu sehingga akhirnya kita bisa ngerti apa sih yang mesti kita keluhkan, apa sih yang mesti ini kan memang takdir kita dan pilihan hidup kita ya harus kita jalani dan hilang konsekuensinya. Mungkin itu kali Mbak Sarah. Oke, baik dok, ini pertanyaan sudah mulai banyak nih, mulai dari banyak keluhan nih sepertinya mau konsul nih. Bagaimana kalau saya ini suka sakit lutut katanya, apakah itu kekurangan hormon, lalu bagaimana caranya atau pengobatannya untuk saya sering kesemutan dan kram kaki, bagaimana mengatasinya? Mungkin itu bisa dijawab sama Dokter Lohita ya, silahkan. Bentar dok, Mbak Sarah. Ya? Di situ ada nggak usianya sudah berapa ya ibu itu ya? Belum, tidak sih, tidak. Tapi saya di usia 43 sudah sering kesemutan juga. Ya, buat ibu-ibu mungkin dimasukkan ketika bertanya di chat ada usianya ya Bu. Oh ya, baik. Ya, siap. Supaya mau resen sehingga kita bisa langsung berdialog langsung. Baik, betul, siap. Oh ini dok, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi belum dijawab. Oh baik, silakan. Ya, untuk tadi apa nyeri lutut dan kesemutan ya, keluhan kesemutan. Wah itu agak panjang ini ya. Jadi sebenarnya memang tadi yang saya bilang, yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah hal yang umum ya, sifatnya umum. Jadi bahwa memang pengaruh dari turunnya hormon estrogen pada saat kita memasuki usia menopause itu adalah memang salah satunya memiliki efek terhadap sistem opiat endogen kita. Jadi efek apa ya, persepsi terhadap nyeri di otak kita. Jadi sebenarnya otak kita tuh punya kemampuan untuk mengatasi rasa nyeri sendiri tanpa obat gitu, sehingga otak kita tuh mempersepsi itu bukan sebagai nyeri. Nah, memang dengan turunnya hormon estrogen itu hilang, istilahnya berkurang kemampuan itu, sehingga seolah-olah kayak ambang rasa nyerinya tuh menjadi menurun. Tetapi selain itu, jangan lupa sama proses degeneratif dan penyakit metabolisme yang bisa mempengaruhi sistem tubuh kita yang lain. Contohnya kalau masalah nyeri di di dengkul gitu ya, lutut itu adalah area yang paling berat menopang berat badan kita gitu ya, dan bayangkan dari umur baru 1 tahun bisa jalan sampai umur 50 dia menopang badan kita terus gitu ya. Nah di situ prone terhadap terjadinya proses degeneratif, mungkin dikenal sebagai osteoartritis, ada juga masalah di ligamennya atau masalah di persendian dan atau bahkan masalah di tulangnya. Dan itu adalah kalau kita berbicara masalah nyeri di lutut itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi satu mulai dari berat badan, selama usia muda itu
bagaimana nih berat badannya, overweight terus, obesitas terus, tentu saja beban yang ditanggung oleh lutut kita menjadi berat. Dari usia tua itu seperti mesin yang sudah mulai aus gitu ya, bantalannya akhirnya timbullah keluhan-keluhan pada saat kita memasuki usia dewasa lanjut itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nih selama kita muda, apakah kita menabung kepadatan tulang yang cukup untuk tubuh kita? Karena sebenarnya kepadatan tulang paling tinggi itu adalah pada usia 25 sampai 35. Itu adalah paling tinggi-tingginya tubuh kita nabung kalsium di dalam sistem skeletal kita, di tulang kita. Padahal orang biasanya usia segitu lagi diet-dietnya. Diet dan mager gitu ya. Karena kalsium itu bukan hanya soal makan, intake kalsiumnya cukup, tetapi harus dengan exercise yang cukup. Jadi dengan kita tabungannya sedikit ya pas udah tua ya jadinya dibongkarnya lebih cepat gitu. Nah, yang ketiga juga yaitu exercise tadi. Exercise itu membantu memperkuat sistem otot yang menyangga sendi-sendi kita sehingga kita tidak mudah mengalami gangguan persendian pada saat usia tua. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita menjaga diet kita yang seimbang dengan porsi yang baik, kemudian kita tetap bereksersis sejak muda, dan kemudian kita teratur menjaga daya hidup kita. Dan bagaimana nih mengatasinya? Nah, pada saat usia tua kita harus mulai nih evaluasi. Sebenarnya harusnya jangan dari usia muda ya, dari usia tua, udah mulai dari usia muda. Kita harus evaluasi berat badan kita seperti apa, apakah saya kurang olahraga, bagaimana diet kita, bagus atau tidak. Kemudian pada saat usia tua kita harus aware nih, misalnya dari keluarga kita punya riwayat darah tinggi, kemudian ada riwayat kencing manis, bapak ibu kita seperti itu, maka dari setelah kita memasuki usia 30 tahun, 35 ke atas, kita harus secara teratur mengontrol itu. Sehingga kita bisa mencegah gejala yang berat yang ditimbulkan dari masalah-masalah metabolisme dan degeneratif itu di usia tua seperti itu. Masalah kesemutan tadi itu macam-macam, bisa dari diabetes misalnya, terjadi neuropati perifer akibat kadar gula yang tidak terkontrol dengan baik dalam waktu yang lama, akhirnya sistem saraf kita diserang perifer, gejalanya bisa berupa kesemutan, atau kemudian misalnya ada permasalahan juga di sepanjang tulang belakang kita, ada penyempitan saraf, tulang belakang sehingga terjadi penyempitan pada kanal saraf, itu juga bisa menimbulkan gejala kesemutan. Jadi ini sepertinya harus dikupas tuntas dan harus cukup datanya sebelum saya bisa menyimpulkan, tetapi kurang lebih secara umum seperti itu. Ya. Baik. Ya, Mbak Sarah, satu berarti kita tuh harus mulai rajin cek kesehatan secara rutin. Ya, betul. Bisa diawali dengan datang ke neurologi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi dengan Dr. Lohita nanti ketemu ya. Baik Ibu, kita lanjutkan nih, ada banyak pertanyaan. Mungkin kalau saya bacakan sih intinya sama saja ya tentang ini, mulai dari Ibu, ciri yang tampak atau dirasakan bagi ibu-ibu yang mau memasuki usia menopause itu apa saja? Lalu bagaimana meningkatkan rasa percaya diri nih untuk menghadapi suami jika sudah menopause katanya. Lalu ini tentang menopause nih, saya rangkum dulu pertanyaan-pertanyaan tentang menopause ya, Dok, Bu. Yaitu bagaimana kelebihan berat badan apakah mempengaruhi dalam masa menopause? Lalu ada yang juga bertanya tentang bagaimana menjaga pola makan yang benar. Tadi sudah sempat disinggung ya, Dok ya, tentang menjaga pola makan. Apa yang disarankan katanya begitu. Mungkin itu nih. Dan ada ini satu lagi, bagaimana apa saja kendala-kendala yang dihadapi untuk menghadapi usia menjelang usia emas dan apa yang harus kita siapkan katanya gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan tentang menopause. Silakan. Ya, mungkin menjawab dulu, nanti dilanjutkan Dokter Putu ya Mbak Sarah ya. Siap, baik, silakan. Jadi kalau untuk memasuki masa emas, kita juga untuk masalah estrogen ya, jadi kita harus ingat juga sama diri kita sendiri. Kalau memang kita dari muda sudah mempunyai riwayat PMS, nih, kalau misalnya kita mau mens, suka uring-uringan, ya suka baperan, ya kita bilang PMS, premenstrual syndrome, itu adalah pertanda berbahayanya saat memasuki masa emas.
Ya, berarti nanti saat itu estrogen nggak ada, itu emosi akan lebih acak-acakan gitu. Jadi kemarin lebih kerasa, lebih 2-3 kali berdasarkan penelitian. Kalau yang memang punya riwayat PMS itu nanti pas menopause dia akan lebih berasa depresinya, dia akan lebih berasa cemasnya, dia lebih berasa flashing ya, karena memang badan itu menjadi lebih mudah lelah, rasa badannya yang panas, yang nggak enak kalau bilang orang sudah mungkin karena reeng ya, jadi gitu dibilang demam, nggak demam, tapi badan itu berasanya nggak enak. Nah, hal-hal seperti itu juga harus kita siapkan. Biasanya kita mulai tadi dulu kita kalau menghadapi PMS bagaimana? Ada tuh suka diajarin kita untuk relaksasi, untuk kita santai, terus memikirkan bahwa oke, ini adalah ada masa biologis yang lagi terjadi, yang lagi badai biologis di tubuh saya. Bahwa ini sebenarnya kadang-kadang saya selalu bilang itu bukan kamu. Coba kamu cooling down, menerima, lalu bisa ceritakan kepada pasangan. Yang suka kita lupakan tadi tuh misalnya kita jadi nggak percaya diri, kenapa? Soalnya suami akan bilang, kok si ibunya jadi uring-uringan sih, gitu ya? Kok jadi sensitif, jadi baper. Nah, kalau misalnya si suaminya ngerti nih, ternyata memang lagi terjadi sesuatu sama istrinya dan dikomunikasikan dengan baik, insya Allah pasangan ini akan bisa melewati dengan lebih baik. Ya, jadi suami juga bisa menerima bahwa ini bukan ibunya loh, ini memang karena hormonalnya. Jadi keributannya jadi nggak kepanjangan. Nah, yang seringnya juga wanita suka lupanya kalau lagi ngomel kan, mungkin yang zaman dulunya itu loh. Wanita ahli sejarah ya dok ya. Sejarah masa lalu yang silam, tapi bisa melihat indahnya. Iya, jadi ibu, karena ingatkanlah hal-hal yang makanya ada terapi kalau di kami itu namanya reminiscence. Jadi mengingat hal-hal yang indah. Baik tadi supaya kita nggak merasa tadi menyambung dengan kepercayaan diri terhadap suami. Kalau kita berasa kita oke, bahwa suami kita mencintai saya, dulu bagaimana kami bisa mempunyai anak, berumah tangga, hal-hal indah yang udah dilewati itu lebih diingat ketimbang waktu ngambeknya ya Bu ya. Mudah-mudahan percaya diri kita juga tetap akan oke menghadapi suami. Ya mungkin suami akan merasa kok ibunya lagi sensitif, sehingga kita akan merasa bahwa itu kesalahan kita pure dan suami juga bisa mengerti kondisi kita. Jadi komunikasi tetap utama. Iya, jadi itu Mbak Sarah komunikasi. Mungkin cerita saya ya, saya itu ketika memang mendekati masa-masa menstruasi, itu saya sudah ngasih warning nih ke anak-anak. Ini ibu udah mau mens nih ya, udah tanggal 10 nih, ibu udah mau mens. Jadi siap-siap ya, nanti ketika ibu meledak, jangan kaget. Jadi dianggap aja, angin lalu, atau diingetin, ibu. Jadi memang kita komunikasikan dengan anak dan pasangan. Betul dok. Dokter Putu gimana dok? Ya. Jadi benar seperti yang disampaikan Dokter Linia tadi, memang badai di masa perimenopause ya. Perimenopause ya. Kalau sudah tercapai menopause berhenti, kemudian nanti estrogennya udah steady levelnya, sebenarnya kita udah kembali tenang lagi. Tetapi memang badainya itu terjadi di perimenopause saat estrogen itu tidak lagi mengikuti siklus yang seharusnya, karena memang di otak kita juga follicle stimulating hormone sudah berkurang karena memasuki masa senja, kemudian menyebabkan dihasilkannya estrogen yang tidak terlalu bagus ritmenya di ovarium gitu. Jadi badai itu. Jadi sebenarnya kenapa sih PMS itu terjadi tadi? Withdrawal dari estrogen. Jadi pada saat kita mau mendekati menstruasi kan kadar estrogen dia langsung turun. Kemudian disitulah sebenarnya yang menyebabkan gangguan mood itu karena dia berpengaruh ke sistem limbik kan langsung drastis withdrawalnya turun drastis artinya. Kemudian ditambah dengan ya tadi keluhan migrain itu muncul di perimenopause bukan di menopause. Jadi di peri karena withdrawal. Jadi turun estrogen yang mendadak itulah yang menyebabkan kerentanan terhadap timbulnya migrain itu pada usia perimenopause. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana nih, apakah obesitas berpengaruh? Ya tentu saja berpengaruhnya mungkin tidak terlalu banyak ke
maksudnya ke masalah withdrawal estrogen itu sama saja, tetapi ke faktor risiko penyakit yang lain tentu saja akan ditambah risikonya oleh kondisi obesitas itu. Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa estrogen itu merupakan memberikan protektif pada fungsi jantung dan pembuluh darah kita. Pada saat estrogen sudah turun ditambah dengan kondisi obesitas, maka dia akan memperburuk, meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular itu. Bayangkan obesitas itu nanti berhubungan dengan tingginya kadar kolesterol, ya. Kemudian juga nanti obesitas menimbulkan permasalahan pada persendian. Belum lagi obesitas berhubungan dengan diabetes mellitus, suatu penyakit yang dibilang tuh mother of the disease. Jadi kalau udah kena DM itu, kemudian nanti dia beranak penyakit saraf, tebal-tebal, terus ginjal, mata katarak, kemudian jantung, stroke. Jadi dia itu memang benar-benar harus kita kontrol. Saat kita sudah memasuki usia 35 tahun ke atas, sebaiknya kita periksa rutin check up secara teratur, apalagi jika kita punya faktor resiko terhadap penyakit tersebut, misalnya orang tua mengalami penyakit seperti itu. Jadi harus kita kendalikan sejak dini seperti itu. Ya, itu Mbak Sarah. Baik Bu, ini sudah ada yang raise hand dari tadi. Rasanya ini udah seru banget. Ya, untuk Ibu Eva, silakan boleh untuk di unmute. Silakan. Ya. Bu Eva tadi sempat. Halo, Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Saya Eva Novianawati dari SMKN 1 Cijulang Pangandaran. Saya mau bertanya mengenai ciri-ciri dari penurunan hormon estrogen. Terus dimulainya penurunan itu dari angka usia berapa, dan apakah salah satunya ketika misalkan biasanya sebelumnya itu kuantitas dari menstruasi itu banyak, tapi misalkan sudah setahun 2 tahun ini berkurang, apakah itu salah satu dari penurunan hormon estrogen atau bukan? Dan bagaimanakah cara agar hormon estrogen itu tetap bisa stabil? Baik. Pertanyaannya cukup cukup rumit. Bu Eva ini tapi kelihatannya masih muda banget ya Bu. Kayaknya belum kekurangan deh. Baik, silakan Dokter Lohita, Dokter Putu untuk menjawabnya. Usianya berapa itu Ibu Eva? Iya, Bu Eva masih muda nampaknya. Bu Evanya udah hilang. Iya. Jadi kalau kita bicara usia menopause ya memang bervariasi ya, tergantung sama usia menarke seseorang juga, dan biasanya sudah mulai masuk di usia 48 ke atas seperti itu. Pada umumnya seorang wanita sudah mulai memasuki masa perimenopause. Tetapi kalau kenapa sih, apakah tanda-tandanya salah satunya tidak juga ya. Jadi lebih ke arah kalau untuk perimenopause itu adalah memang sudah tidak teratur ya. Kadang-kadang sebagian besar dari beberapa jurnal yang saya baca juga bahwa kalau di perimenopause itu justru malah kadang-kadang ada flow yang over ya, yang tinggi juga. Dan itu juga flow yang tinggi itu juga menyebabkan kadar prostaglandin di tubuh kita tinggi, dan prostaglandin itu berperan terhadap nyeri. Nah, itulah kenapa orang perimenopause itu tubuhnya juga kadang-kadang nyeri, sakit, ditambah estrogennya udah rendah, tambah prostaglandinnya tinggi, sehingga rasa nyeri nggak karuan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya flow-nya sedikit, banyak itu yang harus diperiksa gitu ya, dan mungkin lebih baik berkonsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis obgyn. Apakah berkurangnya itu masalahnya apa gitu ya? Apakah memang terjadi yang tidak baik sehingga tidak dihasilkan penebalan rahim yang cukup, sehingga tidak menyebabkan menstruasi yang dengan flow yang normal seperti itu, apalagi pada wanita yang masih di usia muda gitu ya, atau pertengahan usia dewasa pertengahan, yang seharusnya dia masih dalam masa produktif gitu ya. Sehingga kalau memang terjadi hal seperti ini lebih baik dikonsulkan lebih lanjut. Kalau ditanya ciri-cirinya untuk masuk masa perimenopause ya seperti itu tadi. Memang benar yang tadi Dokter Yuniar sempat singgung juga, kita ada rasa
hot flash katanya, seperti panas, nggak jelas seperti itu. Tapi sebenarnya keluhan masa perimenopause seperti itu lebih banyak sih diderita oleh wanita-wanita yang hidup di iklim subtropis ya. Kalau kita wanita Indonesia itu, kalau dietnya memang mengikuti diet Indonesia seharusnya, apalagi Jawa Barat, diet kita sehari-hari itu tinggi dengan fitoestrogen ya, estrogen alami. Jadi sebenarnya lebih secara relatif tuh lebih terlindungi dari efek-efek gejala-gejala perimenopause yang disebabkan oleh gangguan sistem otonom seperti hot flash, kemudian rasa tidak tidak nyaman yang nggak jelas dari mana, berdebar-debar, terus keluar keringat dingin kadang-kadang seperti itu. Kalau dari muda kita diet fitoestrogennya cukup, seperti dari tempe, kedelai, seperti itu, seharusnya gejala-gejala seperti gejala-gejala itu minimal gitu muncul. Dan untuk terapi, misalnya terapi suri hormon sendiri, kalau di Indonesia tidak terlalu membutuhkan, tetapi dalam kondisi-kondisi yang memang berat dan mengganggu mungkin bisa disarankan seperti itu. Dan yang pasti tadi ini menopause ini nggak bisa kita hindari. Kalau tadi kan pertanyaannya gimana cara mencegah, nggak bisa dicegah ibu-ibu. Ini memang secara alamiah harus dihadapi oleh kita semua. Harus dihadapi, ya. Ya, Mas. Ya, masih ada satu lagi yang raise hand, Bu. Oh ya, silakan. Dari Mbak Listiati DWP Depok, silahkan Mbak Listiati. Mbak Listiatinya di mana ini? Mbak Listiatinya masih ada nggak? Mungkin tadi kelamaan raise hand ya. Kelamaan ya, kelihatan. Ya. Oke, ini saya sambil bacakan dulu tentang respon-respon dari chat nih Bu. Mantap ini acaranya dari Bunda Ella. Aku suka banget. Ayo ibu-ibu luar biasa, jangan takut. Aku usianya 49 tahun, masih aktif nge-gym dan angkat beban. Masya Allah. Jangan kasih kendor untuk badan kita. Waduh, saya angkat galon aja udah haheho Bu. Ini ibu masih nge-gym dan angkat beban. Masya Allah. Itu bagaimana dari segi ininya Dok? Dari segi psikologinya ketika seorang ibu dengan usia mungkin di atas 45 tahun nih, apakah bad mood untuk berolahraga berkurang itu normal? Dan mungkin dari segi kesehatan sarafnya, neurolnya gimana nih Dok? Apakah untuk usia di atas 45 tahun kita harus tahu batasan-batasannya sampai apa untuk berolahraga nih Dok? Jadi kan kalau olahraga itu sebenarnya lebih ke arah lifestyle ya. Relax ya. Yang harus kita bangun. Ya, nggak bisa mendadak nih kalau kita ini karena orang tadi nge-gym, kita tiba-tiba langsung ikut gym, padahal kita nggak pernah melatih diri. Karena apa? Nanti berbeda banget tuh sama nadinya. Jadi kalau kita olahraga, tiba-tiba nadi kita udah lebih dari 120, lebih baik kita hentikan. Berarti secara tubuh kita memaksakan. Jadi memang harus dilakukan endurance yang cukup. Nah, kalau kita mulai ini, kalau belum biasa, kalau udah biasa sih mereka jogging juga nadinya nggak akan terlalu pengaruh ya, jadi dia akan aman. Tapi kita seringnya lupa tuh, karena tiba-tiba mendadak, akhirnya kan terjadi hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita inginkan, karena kita lupa sama diri kita. Jadi harus mulai melatih diri, dari kata Dokter Putri juga ya, itu semua harus kita tabung dari muda. Jadi yang masih bisa angkat ya mungkin karena dari muda emang sudah biasa berolahraga, sudah ikut nge-gym. Nah, kita sih sekarang kita harus ukur diri. Kalau kita mau mulai sehat, kita mulai seperti anak tangga. Dari yang terendah lalu ditingkatkan, lama-lama kekuatan itu akan juga keseimbangan yang tubuhnya, jadi tetap dapat sehatnya, nggak muncul penyakitnya. Ya benar Dok. Jadi kalau sebenarnya exercise itu yang lebih bermanfaat untuk kesehatan sistem saraf itu ada exercise yang reguler. Jadi bukan Sabtu Minggu saja, kemudian forsir sepedaan 3 jam, lari 2 jam, atau pokoknya diforsir di Sabtu Minggu saja, bukan. Jadi secara evidence untuk pencegahan stroke saja, itu yang dianjurkan itu adalah olahraga 30 menit sehari selama minimal 5 kali seminggu. Jadi hanya 30 menit saja, dan bagaimana beratnya exercise itu sangat tergantung sama kondisi fisik kita.
Misalnya ibu punya penyakit, sudah jelas punya hipertensi, punya penyakit jantung, kemudian dipaksakan berolahraga kardio yang terlalu berat, ya itu berarti kita menyiksa tubuh kita gitu kan. Yang penting misalnya kita olahraga jogging, jalan santai, untuk sama kekuatan kita, dan nanti semakin lama semakin ditambah gitu ya kekuatannya. Dan exercise itu harus jadi habit. Baik. Ibu, Dok, mohon maaf, ini ada yang mau bergabung bersama kita, Ibu Weli. Silahkan dari DP Kota Bogor, silahkan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah chat sih sebetulnya pertanyaannya, cuman khawatir tidak terbaca, jadi saya raise hand. Pertanyaannya mungkin agak sensitif ya atau pribadi ya, tapi ini sering saya dengar dari pembicaraan teman. Mungkin pertanyaan ini mungkin untuk persiapan saya saja pribadi. Maaf sekali lagi kalau dianggap tidak sopan. Ketika kita memasuki masa menopause, apakah terjadi penurunan gairah seks? Pertama. Yang kedua, karena kita cairan-cairan itu berkurang, apakah ketika maaf sekali ya, punten, berhubungan seks itu apakah sakit? Karena sebagian teman-teman ada yang mengeluhkan sakit, sebagian lagi ada yang mengeluhkan biasa saja gitu. Lalu untuk para ibu-ibu hebat sini yang belum memasuki masa menopause dan pasti kita akan melalui masa itu, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah pribadi seperti itu? Karena bagaimanapun seks itu kan memang dibutuhkan dan kita wanita pasti ingin membahagiakan pasangan kita. Nah, saya ingin penjelasan, mudah-mudahan pertanyaan saya berguna untuk semua, tidak hanya kita sebagai perempuan tapi juga pasangan kita. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya mewakili semua perasaan wanita sepertinya. Malu-malu tapi ini juga ingin saya tanyain sebetulnya. Baik. Maaf ya, jika nggak sopan maaf sekali. Saya deg-degan tapi pas Ibu menanyakan itu langsung oh ini dia pertanyaannya. Silakan, mari kita dengarkan ya. Mangga. Ya, sebenarnya kita menantikan ya pertanyaan itu. Oh, alhamdulillah. Karena memang benar ya Dokter Putu bahwa keluhan-keluhan yang tadi Ibu yang sampaikan itu acap kali terjadi. Ya, karena tadi kan secara ini memang akan ada pada pengurangan apa yang kita bilang perminyakannya gitu loh. Jadi ya sehingga kalau pas kita di arousal, karena kan hubungan seksual itu pasti bisa terjadi saat kita mulai ada rasa rangsangan atau arousal, apa namanya kita bilang gairah ya benar. Jadi ada gairah. Terus kalau perempuan mungkin seks itu nggak utama ya, tapi rasa dicintai, rasa disayangi, lalu kita juga dibutuhkan oleh pasangan kita, itu justru harus lebih ditingkatkan saat usia-usia emas ini. Kenapa saat kita menjadi itu kita jadi rileks, dan insya Allah yang tadinya memang sudah mulai berkurang itu nggak jadi habis. Yang berbahaya itu kalau jadinya jadi nggak keluar cairan ya, itu sangat sakit. Sehingga seolah-olah dan tanda kutip seperti diperkosa kan ya Bu ya. Ya karena kalau nggak ada pelumas ya sakit lah semua juga ya Bu. Nah sehingga akhirnya itu komunikasikan sama pasangan. Bagaimana suami tahu nih kondisi lagi ini sehingga mungkin istrinya lebih sering dibelai-belai dulu ya Pak Ibu ya, disayang-sayang dulu, rasa nyaman sehingga saat mulai maksudnya melakukan hubungan suami istri itu akan lebih merileks sehingga nanti cairan itu akan keluar secara otomatis. Ya, perempuan pun akan bisa menikmati yang tadi katanya didesuk-desukkan makanya nggak menyenangkan kalau udah menopause. Ini padahal itu tidak terjadi. Kalau di luar mungkin boleh ya, beberapa ada ya sekarang dikasih cairan.
buat ngebantu, itu mah enggak. Itu sangat personal ya, maksudnya kalau memang diperlukan dan ternyata sudah dilakukan perangsang suami atau tadi secara psikologis belum juga keluar atau hormonnya, maksudnya cairannya tetap kering, boleh silakan dipakai juga cairan tambahan agar ini tidak menjadi keluhan permasalahan enggak. Karena ini menjadi penting ya Bu ya, karena ini bagian juga kayak kita kebutuhan hidup ya Bu. Nanti nggak hidup kalau misalnya kurang. Kan itu mungkin ada Dokter Putu mau menyampaikan. Ada yang ya, silakan Bu Eli ya. Pak Mas. Moodnya, Bu, suaranya. Suaranya Bu. Ibu belum di tambah lagi pertanyaannya. Tadi kan yang membeli obat-obatan itu kalau misalnya ingin menghindari itu, lalu kita makanan apa saja yang bisa, katanya ada kan gini. Ini obrolan teman-teman ya Bu ya. Jadi saya ketika teman-teman ngobrol, biasanya saya hanya jadi penonton karena saya nggak ngerti makanan apa saja, karena ada sebagian teman yang nggak masalah dengan pelumas gitu, karena saya mengkonsumsi ini gitu, buah-buahan atau makanan-makanan yang banyak cairannya katanya gitu. Apakah itu benar, dan makanan-makanan apa saja yang bisa menimbulkan atau menambah atau mempertahankan pelumas tadi, hormon tadi? Terima kasih. Itu estrogen ya tadi ya. Dari ya, monggo Dokter Putu dulu. Ya, memang terjadi adanya sistem pelumas ya, lubrikan di saluran reproduksi wanita itu memang hubungannya dengan estrogen ya. Karena memang kita menjadi di masa subur itu puncak estrogen tinggi, kita merasa cantik, kemudian kita juga menjadi lebih libidonya meningkat ya di situ, lebih mudah mencapai kepuasan di saat berhubungan seksual. Dan pada masa kita menopause, perimenopause yang tadi saya bilang, withdrawal estrogen jadi kering, kemudian ditambah jangan lupa ada hormon reproduksi yang lain seperti androgen. Jadi androgen itu adalah hormon seksual yang ada di pria dan wanita, tapi di wanita itu dibutuhkan kadarnya yang cukup saja hanya untuk memberikan kita semangat dan libido. Dan pada saat memasuki masa menopause itu pun turun. Makanya jadi ogah-ogahan ibu masuk masa menopause yang tadinya penuh gairah, terus kok jadi cepat capek, cepat lemes, sama bapaknya tidak mau, tidak ingin, tidak ada libido ya, karena androgennya juga ikut turun. Estrogen turun kering, tambah libido turun kering, dan memang satu-satunya cara sih ya kalau sejauh ini yang saya baca, mungkin nanti saya juga coba baca lagi, belum pernah ada sih hubungannya dengan makanan tertentu ya yang kemudian secara otomatis berkorelasi positif terhadap produksi dari cairan lubrikan tadi, itu belum pernah. Tetapi ya memang bagaimana cara mengatasinya, ya itu tadi ya, fitoestrogen itu harus cukup masuk ya. Kita konsumsi susu kedelai kayak gitu, makan tempe, terus dari nabati, lebih banyak nabati, kita rendahkan konsumsi kalori, kemudian lemak, karena semua itu kalau kita mengalami masa perimenopause, kitanya obesitas, punya penyakit jantung, ya otomatis libidonya semakin menurun karena vitalitas fisik kita juga menurun. Terus kita tidak pernah berolahraga, itu juga menurunkan lagi libido. Bagaimana badan kita tidak berolahraga, kan otot sakit ya. Otot sakit, bagaimana kita mau mengalami kehidupan seksual yang baik dengan tubuh kita sendiri tidak dalam kondisi yang fit. Jadi kalau dari saya sih tipsnya yang pertama adalah ya jangan lupa berolahraga 30 menit sehari. Minum yang cukup, intake biasakan diet rendah kalori, rendah garam, tinggi serat dan tinggi buah-buahan dan mineral. Jangan lupa kalau bisa sih susu ya, karena kita membutuhkan kalsium dan vitamin D. Jangan lupa, yang dimana itu tidak bisa kita cukupkan hanya dari diet kita sehari-hari. Jadi kita membutuhkan suplementasi untuk itu. Dan biasanya itu kita dapat dari dairy product kayak susu, keju seperti itu. Dan itu ada kalau produk
susu yang good itu. Dia kalsiumnya cukup, kemudian vitamin D. Karena vitamin D itu tidak hanya untuk kepadatan tulang, tetapi untuk vitalitas dan untuk berbagai sistem metabolisme dan transmisi saraf itu sangat dibutuhkan kalsium dan vitamin D itu. Jadi tips saya sih itu ditambah dengan exercise yang reguler. Oke. Kalau boleh saya menambahkan, karena kebetulan saya sendiri sudah 6 tahun ini menopause. Jadi saya terakhir masih itu ketika usia saya 54 tahun. Tahun ini saya masukin 60 tahun. Mohon maaf, alhamdulillah hubungan dengan suami, hubungan seksual dengan suami cukup baik. Jadi mudah-mudahan ini rahasia ya, jangan dengar. Kenikmatan masih saya rasakan, alhamdulillah sampai terakhir kemarin gitu ya. Memang nomor satu mungkin Bu Weli olahraga, bukan kita tuh harus bugar gitu ya, bukan hanya sehat tapi bugar. Jadi memang itu sangat membantu. Kita saya di sananya sampai jalan. Ketika ada kesempatan saya bisa jalan, saya akan memilih jalan. Kenapa juga karena saya tinggal di Jakarta, saya suka pulang tuh naik KRL juga Bu Eli, supaya saya bergerak gitu. Jadi nggak duduk di mobil gitu ya santai, tapi saya juga bergerak. Terus nomor 2, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Yuniar, itu komunikasikan dengan pasangan. Ya alhamdulillah suami saya memang beliau psikiater ya, jadi beliau mengerti kondisi yang dihadapi oleh saya sehingga ada dukungan besar dari beliau ketika saya menghadapi masa ini. Tapi memang dikomunikasikan, jadi memang mungkin suasananya dirubah gitu ya, kita dibikin nyaman, betul. Ketika nyaman, insya Allah bisa berlanjut untuk mencapai kenikmatan bersama. Jadi mungkin kuncinya yang saya rasakan adalah memang harus kita tetap bugar dan komunikasikan dengan pasangan. Itu salah satunya. Makasih. Makasih. Ya lanjut. Pertanyaan. Iya, Ibu itu resumenya cukup menggugah. Jadi sebetulnya memang Bu Weli saya rasa tidak melihat ke faktor usia kalau untuk masalah tadi ya, maaf untuk masalah apakah bisa menikmati atau tidak, tetapi kadang-kadang memang perempuan itu jangankan usia di atas 45, 40 gitu, tetapi kan kondisi rumah atau keadaan mood kita sehari-hari juga akan sangat berpengaruh terhadap keinginan dan rasa gitu kan. Nah ini kayaknya harus dikupas tuntas juga, tidak hanya sama ibu-ibu tetapi sama pasangan kita gitu kan. Betul kata Dokter Yuniar tadi bahwa komunikasi gitu, karena kita nggak bisa nahan itu sendiri bahwa ini harus dikomunikasikan. Apakah masih terasa atau inginnya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kadang-kadang ada yang konsul sama saya kan bidan juga nih. Kadang suka konsul habis melahirkan suka males, capek, apalagi habis melewati masa nifas. Kadang-kadang perempuan itu lebih merasa capeknya gitu. Nah, hati-hati nih, lagi musim putus layangan ya sekarang, layangan putus. Habis lahiran itu godaannya banyak banget. Ibu-ibu harus berkuat artinya bahwa ingat walaupun lelah, capek, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan memang dari pasangan kita yang tidak dipungkiri akan tetap ada gitu, dan kita memang harus, wanita itu multitasking banget dan kuat gitu ya. Jadi walaupun capek, habis menyusui, ngurusin anak, sambil masak, segala macam, tapi tetap dalam hari harus memberikan servis yang paripurna pada suami gitu ya Bu ya. Komunikasi adalah kunci itu tadi intinya ya. Baik, Ibu satu lagi nih ada raise hand dari Ibu Hertarti. Ibu Hertarti dari Ciamis. Silahkan Ibu. Apakah masih ada di situ? Masih menyimak? Tadi yang dari Depok juga ya? Dari Depok. Belum juga ya? Ibu Listia ya? Listiati belum hadir lagi. Ada raise hand tadi, atau itu dari chat lagi Bu Mbak Sarah? Dari chat, baik. Chat ini, aduh banyaknya curhat ini Bu dari chat ini. Assalamualaikum Dok, saya Ibu Noni, DWP Bapenda P3D Soreang. Ingin bertanya, apakah dengan pola hidup sehat, olahraga, pikiran, imun bahagia bisa memperlambat masa menopause? Menopause tidak bisa dipungkiri ya, tapi ini bagaimana pertanyaannya nih Dok, silahkan.
Tadi kan ya Bu ya, kalau menopause ini diperlambat atau enggak, sebenarnya kita gini, kita selalu harus ingat dulu kita pertama kali mens umur berapa. Karena itu akan mempengaruhi. Karena sebenarnya ada loh ya, kita bilang umur biologisnya si kita bilang hormonnya itu si folikel dari ininya. Kalau kita dulu mensnya sangat muda, itu waktu dulu kan ada tuh yang masih udah kelas 10 tahun, udah kelas 4 SD, udah mens. Itu bisa aja nanti menopause-nya dia dekat sebelum 48 aja dia sudah menopause, jadi sangat dipengaruhi oleh itu gitu. Tapi kalau diperlambat dengan olahraga karena memang natural ya Bu ya, jadi ya nggak bisa juga walaupun kita, tapi bugarnya itu dapat kalau tadi lifestyle kita bagus sehingga nanti menopause-nya nggak terlalu berasa. Itu aja barangkali. Lalu butuh menambahkan misalnya gimana? Jadi kalau bagaimana siklus hormonal itu kan pusat pengaturannya memang di otak. Dari sistem limbik, hipotalamus, dan kemudian ke hipofise. Semua itu adalah hipofise adalah master of gland yang kerjanya sangat dipengaruhi sama sistem otak kita yang lain, yang kemudian dia akan mengirimkan hormon untuk mendorong ovarium kita menghasilkan hormon-hormon reproduksi tadi, estrogen, progesteron, dan androgen. Nah, bagaimana sih kerjanya sehingga terjadi proses itu dari mulai kita menarche, kemudian kita mengalami menstruasi yang teratur sampai kita kemudian menopause, yaitu semua dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama genetik ya, gimana dulu usia ibu kita waktu dulu sampai umur berapa, kemudian menopause umur berapa. Kemudian yang kedua itu adalah dari faktor kematangan secara psikologis. Karena menarche pertama itu akan muncul, kenapa sih kok anak-anak sekarang kok nambah muda nih? Kelas 5 SD udah pada mens gitu. Ya itu karena proses kematangan di otak tadi yang tadi saya bilang hipofise itu berhubungan dengan hipotalamus dan juga sistem limbik. Jadi kalau bayangkan anak-anak sekarang kan dia terpapar dengan berbagai informasi yang lebih cepat sehingga maturnya lebih cepat dan akhirnya menarche lebih cepat. Dan kemudian nanti itu akan berhubungan dengan tingkat yang tadi dibilang Dokter Yuniar usia biologisnya, karena yang distimulasi untuk menghasilkan estrogen itu adalah adanya di ovarium, ovum kita yang kita bawa dari sejak kita dilahirkan sebagai perempuan. Kita bawa berjuta-juta sel telur yang kemudian dia akan setiap bulannya akan dilakukan stimulasi oleh follicle stimulation hormone untuk menghasilkan estrogen itu. Nah, nanti tergantung sama tabungannya, kualitas telurnya gitu ya. Nah, kapan kita akan memasuki masa menopause. Jadi kalau kita bergaya hidup sehat, kita olahraga, diet yang bagus ya, selain meningkatkan kebugaran, sistem-sistem tubuh kita yang lain akan menyokong kesehatan sistem reproduksi kita, sehingga ya nanti umur biologisnya itu akan tercapai dalam kondisi yang sehat. Kita tidak mengalami masalah di sistem reproduksi seperti kista dan mungkin penyakit-penyakit dari sistem reproduksi yang lain seperti itu. Ya, Mbak Sarah. Iya Bu, baik, ini sambil saya susuri nih pertanyaan-pertanyaan di chat kita ini banyak banget, tetapi mungkin sebetulnya sudah bisa terjawab sih ya. Contoh nih dari Bu Elani menanyakan, apakah wanita yang terjadi menopause sebelum usia 50 tahun dikarenakan saat masih gadisnya dia kurang olahraga? Apa betul dokter? Tadi kayaknya sudah bisa dijawab ya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang raise hand Ibu Listiati, apakah masih akan mencoba bertanya langsung? Silakan. Ini cukup banyak nih pertanyaannya Dok nih. Dok, pertanyaannya masih seputar hal yang sama sih. Alhamdulillah. Bertanya Dok, kalau saya dengan ini siapa ya? DWP Kabupaten Ciamis, izin bertanya Dok, usia saya 51 tahun. Kalau bangun tidur telapak kaki sering sakit. Kira-kira kenapa dan apa obatnya ya Dok? Banyak ya penyebabnya, tadi mungkin udah sempat saya uraikan ya. Jadi permasalahan di kaki itu tadi menopang gerak kita sepanjang hidup kita, dan bagaimana timbulnya nyeri dipengaruhi oleh berbagai hal ya, mulai dari berat badan, kebiasaan kita menggunakan alas kaki gitu ya,
itu sangat berpengaruh juga gitu ya, sehingga tidak bisa menyangga tubuh kita dengan nyaman, sehingga bisa terjadi berbagai proses degeneratif di sana, terutama di kaki ya, mulai dari masalah di persendian, karena kan kaki kita bukan satu klap utuh, tetapi terdiri dari tulang-tulang yang pendek yang saling bersatu dengan sendi. Nah itu masalah degeneratif di sana, artinya timbul pengapuran lah ya secara awam di sana akibat proses trauma yang terlalu lama dialami oleh kaki kita. Jadi kaki kita kan berjalan itu sebenarnya trauma minimal gitu ya. Kalau berat badan kita lebih, ya berarti traumanya bertambah dialami oleh kaki kita. Itu bisa terjadi proses degenerasi pada persendiannya, ligamennya, pada ototnya sendiri, dan sistem persarafannya sendiri, saraf perifer. Jadi mengapa Ibu mengalami itu, ya saya perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk lebih jelasnya kalau masalah yang terjadi pada kaki Ibu itu apa. Tetapi secara umum ya itu tadi, bisa masalah di persendiannya, di ligamennya, kemudian di masalah ototnya yang terdapat pada kaki tersebut gitu. Jadi memang dari awal sejak kita muda jaga berat badan dan biasakan menggunakan alas kaki yang nyaman sehingga mengurangi efek trauma dari kaki kita tadi. Jadi saat kita beraktivitas disesuaikanlah sepatunya, jangan kita pergi ke tempat yang berbatu pakai sepatu high heel seperti itu kan nyeri, dia kasihan. Rawatlah kaki kita sehingga pada saat usia tua kita tidak mengalami nyeri-nyeri itu seperti itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan nih dok. Maaf dok, dari Ibu Suryati ya. Apakah benar jika ada yang bilang biarin gemuk, yang penting sehat? Nah, tolak ukur gemuk yang aman itu dikategorikan seperti apa dok? Katanya. Lalu dengan berat badan maksimal berapa? Wah, pertanyaannya udah kemana-mana nih ke berat badan, pola tubuh, diet segala macam. Silakan dok. Ya sekarang kalau kita bilang gemuk atau sehat, sedangkan gemuk sendiri udah jadi penyakit ya. Jadi kita nggak bilang kalau gemuk itu sehat. Karena sekarang obesitas, gemuk itu sudah dianggap salah satu dari penyakit. Bahkan dunia katanya mengalami pandemi obesitas. Iya. Mana-mana isolasi di rumah, akhirnya jadi semua karena kurang olahraga, kurang bergerak. Jadi tadi sebenarnya nggak bisa ya kalau bisa bilang gemuk tapi sehat. Karena berarti kita juga harus sadar kalau gemuk berarti tetap ada masalah di dalam sistem tubuh kita semua. Karena pada dasarnya tubuh kita kan juga akan mencari keseimbangan. Dari kain tadi lama-lama kan lutut juga akan jadi berat, kaki itu juga karena keseimbangan yang ditopangnya seperti apa. Itu ya. Kalau gemuk itu kita nggak berpedoman sama berat badan saja, tetapi berat badan dan tinggi badan. Jadi yang kita nilai adalah indeks massa tubuh. Jadi kalau memang udah mulai overweight di atas 26, mau bergerak ke 28, waduh itu udah mulai warning. Kalau udah obesitas kan di atas 30 seperti itu indeks. Jadi tingginya sih ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Jadi ada bentuknya seperti lingkaran, ada hitungannya itu. Ya, berat badan dibagi per tinggi badan kuadrat. Jadi kita dapat indeks paling gampang sih karena kita gini, kalau kita tingginya 155 ya, jadi kita selalu ngambil rata-ratanya kan, kan jadi 1,5 jadi berat badan ideal kita di antara 50 sampai 55. Ini secara gambaran ini ya. Kalau PP yang paling bagus kita menghitung tinggi badan dibagi berat badan dalam kilo kuadrat. Nanti ada range-nya. Skalanya 26 yang bagus ya, di bawah 26, 25, 26. Jadi yang optimal. Jadi kalau lebih dari 26 itu udah mulai obesitas ya, Dok ya. Obesitas di atas 30 di atas 30 obesitas, tapi jadi lebih dari itu udah overweight. Overweight dulu baru obesitas masalah. Jadi mungkin yang gampang ketika seperti saya tinggi 167, itu berat badan dikurangi 100 dulu, 67, dikurangin lagi 10% dari 67. Jadi harusnya berat badan saya itu 60 kilo, 61. Saya sudah overweight karena berat badan saya sekarang 65 kilo. Jadi harus menurunkan. Bisa kurang lebihnya dihitung secara awam seperti itu. Iya, baik Bu, jelas sekali. Dan memang Bu ya, kalau misalkan kerasa sama kita sih, kalau berat badan kita agak lebih besar, kita lebih mudah mager. Jadi dan itu pun akan
kesulitan dalam beraktivitas, ibu-ibu. Jangan salah, hati-hati di saat usia emas ini justru bukan berarti kita harus lebih bijaksana untuk tetap diam, tapi tetap bisa manfaat dan eksis gitu ya dengan usianya. Iya, tetap bergerak. Iya, jadi tetap gesit gitu ya. Baik, pertanyaan di kolom chat sepertinya seputar itu sudah bisa kita. Oh, ini ada lagi pertanyaan nih. Dokter izin bertanya, mengapa jika menjelang menstruasi dan sedang menstruasi tensi menjadi tinggi? Itu kayak dari hormon nih. Baik, silakan dok. Sebenarnya penjelasannya udah dari tadi ya, masalah estrogen tadi. Iya, betul Estrogen sekali. Itu pada saat kita mendekati mens, itu kan dia akan turun drastis. Jadi terjadi estrogen withdrawal pada saat itu. Dan estrogen itu tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa dia memodulasi sistem renin-angiotensin. Ya. Jadi dia membantu memodulasi, artinya menurunkan ya aktivitasnya sehingga kita tensinya relatif lebih stabil. Saat itu hilang, kemudian ya berarti mungkin pada beberapa orang, tidak semua ya, beberapa orang mungkin bisa timbul seperti itu. Tetapi hati-hati kalau misalnya memang sudah hipertensi itu mungkin bukan hanya saat mens gitu. Ya mungkin bukan hanya saat menstruasi, cuman mungkin pada saat menstruasi ibu merasakan tubuh tidak enak sehingga kemudian tensi gitu. Padahal sehari-hari mungkin juga sudah hipertensi karena tidak ada tuh hipertensi related to menstruasi, itu belum pernah ada gitu. Jadi kalau memang ada gejala hipertensi ya lebih baik segera dievaluasi gitu biar bisa segera dikendalikan. Apakah masalahnya itu memang hipertensi esensial ataukah memang ada masalah misalnya di ginjal atau masalah hormonal lainnya seperti itu. Ya, terima kasih dok. Ada lagi Mbak Sarah masih? Ini dok, masih ada nih satu lagi nih ya. Izin bertanya dari DWP Kecamatan Bogor Utara. Apakah seorang wanita yang telah disteril dok lebih mempengaruhi menopause dini dan mempengaruhi hormon bagi yang sudah ibu yang sudah disteril katanya dok? Itu aja mungkin. Enggak ya. Steril itu sebenarnya diikat tubuhnya ya. Nggak ada hubungannya ya dok ya? Dia diikat tubuhnya, bukan dihilangkan yang tadi saya bilang kalau hormon itu kan ovarium. Jadi ovariumnya masih ada di sana. Yang mengalami menopause dini itu adalah wanita yang diambil ovariumnya, misalnya karena suatu masalah, kemudian dia harus diambil kedua ovariumnya. Ingat kita masih punya dua ovarium. Kalau itu diambil ya hilang semua ya, berarti dia mengalami menopause dini atau menopause yang memang terkait dengan masalah medis. Tapi kalau yang steril itu kan yang diikat tubuhnya, benar ya Bu Sarah ya? Betul sekali. Betul dok. Hanya tuh sama ovarium itu. Iya. Dan tidak ada hubungannya dengan menopause seperti itu. Karena hormon estrogen itu dilepasnya bukan ke saluran rahim tadi, tetapi ke pembuluh darah. Dan dia memberikan efek terhadap menstruasi ya seluruh tubuh. Memang sebetulnya hal utama mungkin yang kadang yang jarang dipahami oleh ibu-ibu bahwa ketika menopause atau ketika awal menopause itu tiba, itu perasaan hormonal dan moodinya. Jadi lebih ke mentalnya mungkin ya dok yang harus disiapin ya, karena pada dasarnya sebetulnya tidak banyak berubah. Artinya perubahan itu normal, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut, itu merupakan kunci sebetulnya. Jadi ibu-ibu tidak usah merasa insecure justru ketika proses menopause atau sebelum menopause ini hadir, ibu-ibu harus pede gitu, tetap beraktivitas ya dok ya, sepertinya tetap harus lebih percaya diri bahwa bukan peran atau fungsinya dia yang berkurang, tetapi justru harus lebih aware terhadap ini batasan-batasan sampai dia mana, tapi tetap mengoptimalkan fungsi dan perannya walaupun di jelang usia emas ini gitu ya. Baik Ibu, pertanyaannya sih sudah belum ada lagi yang baru atau mungkin ada yang resen. Waktu kita tinggal 10 menit, 15 menit lagi Bu nih. Mungkin Mbak Sarah untuk penutup mungkin ada kata-kata terakhir, bukan kata terakhir, untuk penutup dari Dokter Yunia atau untuk tips silahkan ya sehingga kita siap menghadapi masa emas ini. Silakan Dokter Yunia. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita bisa simpulkan ya dengan diskusi yang cukup panjang dan heboh
pada dasarnya kalau dari saya secara psikologis pun kita harus tetap menyiapkan mental kita bahwa ini merupakan bagian perjalanan hidup seorang wanita yang nggak bisa kita hindari. Ibaratnya ini kalau kayak perjalanan, kalau ada polisi tidur kan kita nggak bisa ya harus balik lagi gara-gara polisi tidur. Polisi tidurnya harus kita lewati. Lewatinya bagaimana? Makanya tadi Dr. Putu sudah menyampaikan, kita persiapkan baik fisik kita, baik mental kita untuk menghadapi itu, atau juga kalau memang ternyata agak kesulitan melewati itu bisa berkonsultasi. Jangan malu untuk bertanya. Nanti sesat di jalan ya, bisa ya. Jadi tanyakan, apalagi era sekarang juga terbuka. Wajib Madi juga kita punya The Patents 24 jam, bisa telepon, bisa konsultasi sama yang lebih ahli. Jadi bisa konsultasi online, Dok ya? Iya, bisa. Kita bisa Rumah Sakit Marzuki Madi menerima konsultasi online, nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi, atau mungkin Dokter Yunia dan Dokter Putu bisa menerima langsung konsultasi via online, atau harus tatap muka atau ini? Bisa. Kami sebenarnya ada sistemnya, tapi kalau lewat The Patents itu biasanya The Patents-nya dulu nih, ada tim yang menseleksi dulu. Nanti kalau memang ternyata sangat dibutuhkan untuk isi konsultasi yang lebih lanjut, misalnya ke psikiater atau ke neurolog, nanti kami akan dihubungkan oleh tim dari The Patents-nya Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ada nomor teleponnya bisa di-share nanti ya Mas Ahmad untuk Patents. Ya, monggo Dr. Putu. Ya, kalau dari saya mungkin dari aspek kita menjaga kebugaran kita ya, supaya kita tetap bisa eksis di usia memasuki masa golden age ini. Jadi memang selain kita harus dari sisi psikologis menerima, menyiapkan diri terhadap perubahan yang akan terjadi pada tubuh kita, kemudian kita juga harus mengkomunikasikan agar support system kita siap, maka kita juga harus mempersiapkan diri dari sisi fisik yang tadi sudah sempat kita bahas. Yang saya simpulkan adalah pertama, menjaga diet yang baik, rendah kalori, rendah garam, rendah lemak, dan tinggi serat, mineral dan protein. Kemudian yang kedua, exercise, jangan lupa 30 menit per hari 5 kali seminggu. Tetap aktif, jangan mengurangi ritme kita. Saat tubuh kita masih fit, jangan mengurangi ritme kita, karena dengan kita tetap aktif, fungsi kognitif kita akan tetap terjaga, gitu ya. Baca buku, tetap baca buku, karena secara evidence memang baca buku itu membantu untuk mempertahankan sistem kognitif. Beda dengan baca ini ya, atau dari hasil penelitian sempat ini menarik saya baca bahwa beda antara membaca buku dengan kita menonton atau bahkan membaca dari gadget. Iya, jadi entah mengapa itu hasil penelitiannya seperti itu. Bahwa membaca buku yang fisik itu akan lebih baik efeknya terhadap menjaga memori dan fungsi kognitif kita gitu. Dan teruslah merasa diri kita memang bisa membawa hal yang positif bagi keluarga dan lingkungan kita. Jadi tetap eksis terus. Iya. Pengalaman dari membaca buku memang, Dok, saya masih suka baca majalah atau baca koran. Jadi ketika naik KRL saya baca majalah itu, kayaknya satu gerbong cuma saya sendiri deh. Iya, baca buku yang fisik itu penelitian lebih bagus dibandingin baca dari gadget. Oke, Dok. Berarti itu tetap harus dipertahankan ya, Dok. Tetap harus dipertahankan, minimal mungkin 2 buku 1 bulan selesai kalau bisa. Ini minimal baca majalah berarti masih boleh. Oke ya, Dok ya, daripada kita cari-cari dari online lain ya, dari lain. Beda dengan baca komen netizen. Komen. Terima kasih Dr. Putu. Sebelum kita berpisah, Ibu-Ibu, sebelum menyelesaikan webinar hari ini, saya akan menyampaikan bulan depan, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan webinar keluarga berseri ke-6 tentang lansia. Jadi usia senior, usia senior, warga senior. Jadi insya Allah itu mungkin untuk yang umumnya kita akan mengurus orang tua kita. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman ketika terjadi gejala-gejala di orang tua seperti demensia. Itu bagaimana teknik kita, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga hubungan dan kestabilan dengan orang tua kita. Jangan sampai terjadi salah paham.
atau menambah juga ilmu kita supaya kita mengerti bagaimana apa yang harus kita lakukan tetap sebagai anak yang mengurus orang tuanya dengan baik, mengurus keluarganya dengan baik. Jadi terima kasih Dr. Yuniar, terima kasih Dr. Putu, dan terima kasih juga untuk seluruh ibu-ibu yang hadir hari ini mengikuti webinar keluarga berseri yang kelima. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah kita lewati dan cukup seru banget ya Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa mengaplikasikannya ke depan. Ingat kuncinya adalah komunikasi dan tetap bergerak ya Bu ya. Baik, mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa nanti di bulan depan dengan tema yang lebih seru lagi. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berfoto dulu, mendokumentasikan. Baik, untuk slide pertama ini siap ya Bu ya, berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Siap. Untuk slide berikutnya, berikan senyum yang terbaik Ibu. Walaupun kita menjelang mau masuk usia sudah tidak muda lagi, tapi wajah-wajahnya tampak terlihat masih muda. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, ada 2 slide lagi. Baik. Siap. Berikan senyum yang terbaik, Bu. Boleh di on cam dulu. Siap, dibuka. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Oke, siap. 1 lagi. Berikan senyum yang terbaik. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat sekalian sudah mengikuti rangkaian acara dari siang ini sampai selesai. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk narasumber hebat hari ini dan ibu moderator yang hebat juga. Baik, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi nanti ya Bu ya. Iya, insya Allah kita bulan depan lagi. Terima kasih ibu-ibu. Kita berada di badai yang sama, tetapi tidak di kapal yang sama. Kita tidak bisa marah dengan mereka yang masih bisa keluar rumah. Dan kita juga tidak bisa iri dengan mereka yang bisa stay at home dengan nyamannya. Karena perjuangan setiap orang di masa pandemi ini tidaklah sama. Ada yang diberi kemudahan dan kelebihan materi untuk bisa di rumah saja dan bahkan untuk bisa bekerja pun di rumah saja. Namun ada pula yang harus tetap keluar rumah, banting tulang, terseok-seok demi harus bertahan hidup, demi harus menjalankan kewajibannya, bahkan demi harus menjaga jiwa lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri masing-masing, jaga keluarga sebaik mungkin, dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan,
dan membatasi aktivitas yang tidak perlu. Mari kita bangun semangat gotong royong, saling membantu, saling mendukung, jangan saling menghakimi satu sama lain. Sadarlah bahwa kita berada di dalam badai yang sama, namun tidak di kapal yang sama. Biarlah masing-masing kapal mencari jalan keluar dari badai ini. Karena setiap kapal memiliki nahkoda dan tentu tahu potensi diri dan awak kapalnya masing-masing. Mari berikhtiar dan berdoa agar kapal bisa melewati badai dan selamat sampai tujuan. Tingkatkan iman, tingkatkan aman, dan tingkatkan imun agar terus semangat optimisme menjalani hidup. Badai pasti berlalu dan pastikan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu ada dan memegang kendali kapal Anda. Manjada wajada super team kita, Anda semua adalah pejuang yang tangguh.